pemirsa JTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Intan Aulia dapat kembali menjumpai Anda pada program Dialog Khusus, tentunya program yang menyajikan segala macam informasi untuk Anda. Dan hari ini saya berada di Bank Indonesia Wilayah Kediri, tentunya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh beberapa orang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Langsung saja kita sapa satu persatu. Di sebelah saya pemirsa sudah ada Bapak Joko Raharto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Kabar baik hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, selanjutnya pemirsa di sebelah Bapak Joko ada Ibu Yeti Sisworini, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Kediri. Selamat sore Ibu. Kelihatan cantik hari ini Ibu ya. Baik, selanjutnya apa kabar Bapak Edi Darmasto? Ini beliau merupakan Kepala Bapeda Kota Kediri. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, luar biasa ya. Dipakai mic-nya ya Pak ya. Siap. Oke, selanjutnya selain ada Bapak Edi, ada juga Ibu Elin. Beliau merupakan Kepala BPS Kota Kediri. Selamat sore Ibu Elin. Selamat sore. Sama juga seperti Ibu Yati, kelihatan cantik hari ini. Sama dengan Mbak Indah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibda Agus Salim, Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satreskrim Polresta Kediri. Selamat sore Ibda. Selanjutnya pemirsa, terakhir di ujung sana, langsung saja kita sapa ada Wakil Kepala Bulog Subdivisi Regional Kota Kediri, ada Bapak Edison. Selamat sore Pak. Pemirsa, dari ke-6 narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini, kita akan bahas mengenai pengendalian inflasi Kota Kediri pada bulan Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Kita mulai dari Bapak Edi Darmasto dulu, Pak Edi. Setiap tahun ini menjelang Ramadan, tingkat belanja masyarakat baik di pasar modern maupun pasar tradisional ini selalu meningkat begitu ya Pak ya. Upaya dari pemerintah Kota Kediri untuk menjaga agar harga ini tetap stabil, kemudian stoknya tetap ada, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kediri dalam rangka mengendalikan inflasi itu antara lain sebagai berikut ya. Yeah. Jadi yang pertama melakukan rapat koordinasi intensif dengan tim TPID Kota Kediri. Yang kedua pemantauan stok dan harga komoditas. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga pemantauan jalur distribusi komoditas. Ya. Selanjutnya yang keempat operasi pasar murni. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah program mudik ya, atau balik secara gratis. Ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri. Baik, jadi ada 5 langkah atau 5 upaya ya yang dilakukan. 5 upaya itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri untuk menekan angka inflasi di Kota Kediri. Baik, kita geser dulu ke Pak Joko ini, Pak Joko, mengenai stabilitas harga bahan pangan bagaimana di Kota Kediri ini setahun terakhir ini Pak? Stabilitas harga pangan di Kota Kediri secara umum tidak hanya setahun terakhir, tapi sudah jalan 4 tahun ini terjaga dengan sangat baik. Terlihat dari angka inflasi volatil food, harga barang yang bergejolak itu sangat rendah. Bahkan di tahun 2017 itu minus 0,57 sehingga mampu menahan peningkatan tarif PLN. Yang kemudian untuk tahun 2018 ini alhamdulillah tim TPID Kediri termasuk yang paling solid ya. Terutama dari indaknya, kemudian dari BPS, kepolisian, Bulog itu sangat solid sehingga kita mampu menjaga inflasi volatile food ini juga relatif rendah, yaitu hanya 0,70%, sehingga inflasi kita di bulan Mei ini minus 0,17% atau deflasi. Nah, kemudian secara year to date kita hanya 0,48%, dan secara tahunan inflasi kita hanya 1,48%, ini terendah di Jawa. Ya, ini yang harus kita jaga dan kita pertahankan, sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian Kota Kediri yang lebih kondusif.
Tadi Bapak Joko mengatakan bahwasanya hubungan antara tim TPID ini kan sangat solid begitu. Iya. Bagaimana untuk mempersiapkan atau menjalin koordinasi antara masing-masing tim ini, Pak? Ya karena di sini kita berlaku leader lead by example. Jadi pimpinan itu harus memberi contoh. Betul. Ketika kita melakukan kegiatan TPID, pemimpinlah yang di depan. Jadi kita bisa lihat dari Pak Wali Kota, kemudian Kepala Dinas, Kepala BPS, kemudian dari Bulog dan sebagainya, kepolisian, itu pimpinannya langsung yang terjun. Dan ini tentunya memberi efek yang lebih mendongkrak daripada hanya dilakukan oleh tim teknis. Oke. Sekarang kita geser ke Ibda Agus Salim dulu nih, Ibda. Mic-nya bisa dikasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini kan kepolisian, Polres Kota Kediri termasuknya kan terlibat dalam TPID ini. Dan kira-kira ada bentuk hukuman atau yang mungkin sanksi yang diberikan kepada para penimbun bahan, biasanya kan kalau menjelang bulan Ramadan ini bahan-bahan pokok itu ditimbun, kemudian kalau nggak begitu harganya dinaikkan. Ada nggak hukumannya yang diberi kepada mereka ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi selamat sore semuanya. Di sini dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kota ingin menjelaskan bahwa terkait dengan pemantauan kebutuhan sembako ini, Polres Kota itu sudah membentuk Satgas. Namanya Satgas Pangan. Nah, Satgas Pangan ini kepolisian tidak berdiri sendiri, Mbak, tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan stakeholder yang ada, antara lain dari Indap, dari Bulog, kemudian dari Bapeda itu mungkin. Jadi kita untuk memantau bersama-sama. Nah, jika dari Satgas Pangan yang kami bentuk, yang dibentuk oleh kepolisian ini menemukan adanya kelangkaan ataupun penimbunan, kemudian dia menaikkan harga yang tidak sepastinya. Dari kita nanti rapat koordinasi itu kita akan menindak apakah untuk piranti hukumnya bisa kita kenakan Undang-Undang Pangan itu nomor 18 tahun 2012 itu di mana maksimal bisa sampai 7 tahun, kemudian denda sampai 770 miliar, ataupun Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 14 itu juga bisa 5 tahun sampai 50 miliar. Dan hukuman penjara sama denda ini bisa bersifat alternatif ataupun kumulatif. Artinya alternatif bisa dipilih salah satu oleh hakim nanti, ataupun bisa gabungan, ya kena pidana penjara, ya kena pidana denda. Jadi untuk hal ini kita bersinergi, Mbak. Dalam Satgas Pangan itu hasilnya kalau emang ternyata si A ini dia menimbun dalam jumlah tertentu yang seharusnya satu hari dia mengeluarkan sekian ton, ternyata dia ditahan. Nah, kita katakan oh ini bisa masuk, nah, kita proses. Jadi kita tidak bekerja sendiri, di Kediri Kota kita sinergi bersama-sama. Namun alhamdulillah sampai Ramadan pertengahan mau menjelang Idul Fitri ini kita masih belum menemukan. Belum menemukan ada. Ya, dari tim Satgas Pangan masih belum menemukan adanya indikasi penimbunan maupun dia permainan harga. Itu belum ada. Jadi masih relatif stabil ini. Demikian, Mbak, ya. Selanjutnya ke Bapak Edison, ini saya ingin tahu untuk Bulog sendiri ketersediaan bahan pangan ini seperti apa, Pak? Hampir 1 minggu memasuki Idul Fitri kan ini ya? Baik, terima kasih. Kami dari Bulog Subdivri Kediri membawahi 3 wilayah, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Jadi stok yang kami miliki kita menjamin stoknya aman sampai 6-7 bulan ke depan. Ya, khususnya beras ya, beras medium terutama. Kemudian terkait stok ini kita dalam rangka menjaga stabilisasi harga, kita melakukan 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan gerakan stabilisasi harga pangan, dan yang kedua operasi beras CBP, cadangan beras pemerintah. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Edison. Kita geser dulu ke Ibu Yati nih. Bu Yati, saya penasaran kalau tahun-tahun sebelumnya kan Disperindak ini selalu menggelar kegiatan pasar murah dan lain sebagainya. Kalau untuk tahun ini bagaimana, Ibu? Terima kasih Mbak Intan. Karena kegiatan itu memang kegiatan rutin pemerintah kota di saat-saat Lebaran seperti ini, Ramadan, Tahun Baru, Hari Natal, itu
tahun ini pun kita juga melaksanakan kegiatan itu, operasi pasar murni yang kita gelar di 46 kelurahan. Dan ini bahkan kita laksanakan selama 16 hari kerja. Bahkan untuk tahun ini kita bisa menambahkan 1 hari kerja di tempat-tempat keramaian. Jadi nanti di akhir kegiatan di tanggal 7 Juni nanti kita melaksanakan di Taman Sekartaji, di TMP seperti itu. Jadi kita memang mencuri lokasi-lokasi di mana kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan bisa diserbu oleh masyarakat Kota Kediri semuanya. Pastinya kalau ada pasar murah ini selalu diserbu begitu ya? Diserbu pasti, pasar karena murni. Pasar murni ya. Ya. Baik. Karena Mungkin harganya kita memang sangat rendah dibanding dengan harga pasar. betul. Kalau sejauh ini melihat antusias masyarakat Kota Kediri khususnya Ibu dengan adanya pasar murni seperti apa? Antusias masyarakat Kota Kediri sangat mendukung sekali dan sangat menerima sekali. Bahkan kalau bisa setiap hari dilaksanakan operasi pasar murni seperti ini, harapan mereka seperti itu. Baik. Tapi karena ini program kegiatan sehingga kita jadwalkan untuk pelaksanaannya. Oke, sebelum kita break ini saya ingin geser ke Ibu Elin dulu ini Bu. Dari Badan Pusat Statistik sendiri melihat fenomena harga yang menjulang tinggi ketika bulan Ramadan ini seperti apa? Hal yang masih terbilang wajar atau bagaimana Ibu? Terima kasih Mbak Intan. Mengenai wajar tidak wajar, mungkin secara umum memang mendekati Lebaran atau di bulan Ramadan memang biasanya naik. Tapi bersyukur kita bahwa di Kota Kediri seperti yang dikatakan tadi bahwa ternyata cadangan pangan kita cukup, tidak juga ada penimbunan, kemudian ada operasi pasar murni, sehingga harga itu dapat terjaga dengan baik. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa di dalam beberapa tahun terakhir perilaku konsumen di Kota Kediri mereka tidak panik. Jadi kalau mau Lebaran aku pokoknya kudu nimbun, tidak terjadi seperti itu. Nah itu salah satu juga membuat harga itu cenderung stabil. Jadi sungguh luar biasa. Nah Pak Joko ini sangat menarik sekali melihat penjelasan dari Bu Elin bahwasanya tidak hanya ada tim pengendali inflasi saja yang berusaha untuk harga itu tetap stabil, tapi juga masyarakat dengan caranya yang tidak panik. Ini seperti apa menurut Pak Joko? Ya, saya kira sekarang masyarakat semakin rasional ya. Kebutuhan kita itu kan tidak hanya makan, tapi juga untuk pendidikan, untuk laser. Dan sekarang kita kan mau memasuki tahun ajaran baru, sehingga orang meskipun dapat THR itu pun pasti akan disisihkan untuk persiapan untuk masuk anak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua juga sekarang orang itu suka piknik ya, piknik yang desa gitu. Tapi itu memang banyak terjadi dan mereka di sana ada kulinernya. Dan jangan lupa sekarang interkonektivitas kita itu semakin baik. Jalan tol sudah mau jadi dan sebagainya, sehingga tidak hanya melulu belanja di makanan. Baik, terima kasih Pak Joko. Oke, pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini mengenai pengendalian inflasi Kota Kediri pada bulan Ramadan dan juga menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.